Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam berkat dan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pernah mendengar tentang cerita Gehazi yang memakai nama Elisa untuk meminta perak baju kepada Naaman. Dia mulai mengandalkan pikirannya dan tidak lagi mengandalkan Allah. Sehingga apa? Memang dia dapat perak dan baju, harta benda untuk beli kebun dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Kustanya ada pada dia, bahkan sampai pada keturunannya. Kita juga mendengar tentang Nebukadnezar yang mulai mengandalkan dirinya sendiri. Bukankah Babel ini aku yang membangun? Nah, ketika dia tidak mengakui Allah dan dia kehilangan akal sehatnya dan memiliki hati binatang, ketika dia tidak mengakui kebesaran Tuhan dan akhirnya dia menjadi berlaku bertingkah laku seperti binatang, kena embun dan di padang bahkan makannya rumput. Oleh karena apa? Dia tidak mengandalkan Allah. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita mendengar beberapa cerita tadi, mereka sedang mengandalkan kekuatannya, mereka sedang mengandalkan kekuasaannya, mereka sedang lari pada harta benda untuk memperoleh kebahagiaan dan melupakan Tuhan. Tetapi justru celaka yang mereka dapatkan. Tapi berbeda Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar cerita tentang Petrus. Ketika dia meminta kepada Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan yang menarik, dia berjalan di atas air. Dan ketika dirasa angin kencang dan ombak besar, dia mulai tenggelam. Yang menarik adalah Petrus tidak berusaha berenang, tetapi dia memanggil Tuhan. Benar? Kira-kira Petrus bisa nggak berenang? Dia bisa berenang, karena pada waktu Tuhan Yesus nanti bangkit, lalu dia menampakkan diri dan dia tahu itu Yesus, maka Petrus berenang. Tapi kasusnya berbeda pada waktu itu. Walaupun dia bisa berenang, dia tidak berusaha berenang. Dia tidak berusaha mengandalkan kekuatannya. Dia tidak berusaha mengandalkan kepandaiannya, pengalamannya di danau itu. Tetapi dia berseru dan memanggil nama Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah. Saya beri judul Kembali kepada Bapa. Come back to Father. Kita akan belajar firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17. Sekali lagi, Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia kalau setiap orang mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yeremia menuliskan, bahkan di judulnya itu pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini kalau kita melihat nanti ayat 2 dan 3 bahkan 4, itu mereka menyembah berhala. Hatinya mulai menjauh dari Allah. Mereka tidak lagi mengandalkan Allah. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah yang benar, tetapi hatinya menjauh. Kalau kita melihat di ayatnya yang kelima, di situ firman Tuhan berkata, terkutuklah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang mengandalkan manusia atau orang lain dan mengandalkan dirinya sendiri, di sini katakan yang hatinya menjauh dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak mengandalkan Allah, kalau orang tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah, tentu dia akan mempercayakan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Keadaan bangsa Israel, mereka mengalami keadaan yang tidak baik. Di sini digambarkan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ke Mesir. Dan ketika saya melewati padang gurun, begitu luar biasa panas. Tidak ada pohon-pohon, rumput-rumput sudah mulai kering karena kekurangan air. Itu karena apa? Tandus, kurang hujan dan kurang air. Nah, demikian pula dengan keadaan orang yang hatinya mulai menjauh dari Allah, yang tidak lagi mengandalkan Allah, yang tidak lagi mencari Allah, yang tidak lagi mempercayai Allah. Maka keadaannya akan mengalami keadaan yang sulit. Tidak mengalami ketentraman, tidak mengalami kedamaian. Karena itu judul khotbah saya, kembali kepada Bapa. Kembali percaya kepada Allah, kembali menaruh harapan kepada Allah, seperti firman Tuhan yang dinasihatkan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita pernah mendengar tentang cerita anak sulung dan anak bungsu. Ya, anak bungsu mulai meminta warisan kepada bapaknya, padahal belum waktunya warisan itu dibagikan. Itu anak ini sungguh memberontak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya dia menjual warisannya dan dia pergi keluar. Nah, akhirnya setelah habis hartanya, maka apa? Keadaannya melarat. Bahkan mau ngisi perutnya dengan ampas untuk umpan babi pun nggak bisa. Keadaannya sangat buruk. Keadaannya digambarkan babi kayak makanan bagi orang Israel, najis. Jadi karena dia jauh dari bapaknya yang mengasihi, yang peduli, yang memperhatikan, bahkan yang memberkati, sehingga keadaannya buruk. Kenapa? Karena dia tidak lagi mengandalkan Allah, tidak lagi dekat dengan bapaknya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, kembali kepada Bapa. Kalau hari ini engkau mengalami kekhawatiran karena corona, kalau hari ini keadaanmu tidak mengalami keadaan yang baik, mungkin hati kita mulai menjauh pada Allah. Kita mulai mengandalkan pikiran kita. Kita mulai mengandalkan orang lain. Kita mulai mengandalkan diri kita, kepintaran kita. Maka apa keadaan kita bukan justru semakin baik, tetapi semakin buruk. Seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Mengapa keadaan mereka tidak baik? Bahkan akhirnya mereka diserahkan ke bangsa lain. Oleh karena mereka tidak menyembah Allah. Oleh karena mereka tidak berbakti kepada Allah. Kemudian Yeremia menasihatkan kita ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Allah. Dalam situasi yang sulit pun di sini katakan, dia seperti pohon, hidup, berkembang, bertumbuh, menghasilkan buah, walaupun mengalami situasi yang sulit, iklim yang sama, mungkin pandemi yang sama, tetapi berbeda keadaan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Itu berbeda. Jadi kalau engkau ingin mengalami keadaan yang baik, mengalami keberkatan, mengalami perlindungan Allah, maka percayalah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada ketaatan, kembalilah kepada ibadah yang benar, kembalilah kepada persekutuan yang intim kepada Allah. Maka engkau, janji firman Tuhan, engkau akan mengalami keadaan baik. Seringkali kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan kecewa dan putus harapan. Tapi berbeda ketika kita mulai mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Tuhan menguji hati kita. Hatimu menjauh dari Allah atau hatimu percaya kepada Allah? Hatimu mengandalkan dirimu sendiri atau hatimu mengandalkan Allah? Firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Mungkin engkau tidak mengalami keadaan baik, engkau mau mengalami kekhawatiran, ketakutan. Oleh karena apa? Hatimu mulai menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan, menjauh dari firman Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami keadaan baik, firman Tuhan hari ini berkata, kembalilah kepada Bapa yang peduli kepada saudara, yang memberkati hidup saudara, yang menguatkan, yang menolong Anda. Bahkan ketika engkau sakit, engkau disembuhkannya. Ketika engkau kekurangan, engkau dicukupkannya. Ketika engkau berjalan sendiri, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Karena itu kembalilah kepada persekutuan, kembalilah kepada imanmu, kembalilah kepada ketaatanmu, kembalilah kepada persekutuan. Semakin kau jauh, maka hatimu semakin kering, hidupmu semakin kering. Engkau akan mengalami kehidupan yang di padang belantara, seperti Ahitofel. Walaupun di tengah-tengah keramaian, tetapi dia mengalami kesepian. Kenapa? Karena dia hatinya menjauh dari Allah. Tetapi kalau hatimu menaruh harapan pada Allah, engkau hidup, engkau indah, engkau berkembang, engkau bisa menyerap hadirat Allah, menyerap firman Allah, menyerap kehendak Allah, sehingga apa? Engkau mengalami pertumbuhan. Sebelum saya tutup firman Tuhan, saya baru mendengar cerita tentang seorang murid Tuhan di Kongo, di Afrika. Kita percaya tahu bahwa di Afrika kebanyakan mengalami kesulitan makanan. Bahkan ada yang banyak meninggal karena kelaparan. Nah, suatu ketika murid Tuhan ini, dia bekerja dan dia membawa makanan untuk keluarganya. Makanan ini untuk keluarganya hari ini. Jadi dia kerja sehari untuk makan hari itu. Nah, ketika dia pulang membawa makanan, tiba-tiba ada seorang yang pengungsi yang keluar dari hutan, dan dia berkata kepada dia, bisa nggak menolong kami? Kami sudah beberapa hari tidak makan. Dia bergumul, makanan ini untuk keluargaku, anakku akan kelaparan, istriku akan kelaparan. Tapi dia tolong tidak. Lalu Tuhan, dia digerakkan oleh hati, tolong, tolong. Dan mulai andalkan aku,
Betul. Akhirnya dia memberikan semuanya kepada orang ini karena digerakkan oleh Tuhan. Akhirnya dia pulang. Dan betul, mana makanan yang Pak untuk hari ini? Lalu dia mau menceritakan, ada orang yang mulai memerlukan. Lalu anaknya mulai menangis karena lapar. Istrinya mulai marah. Mengapa engkau tidak peduli dengan anak dan istrimu? Kau lebih mengasihi orang lain. Lalu suaminya berkata, percaya saja, ada saja pertolongan Tuhan. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak buta. Walaupun anaknya menangis dan bapak ini mulai berdoa, Tuhan, saya bisa tahan kalau saya lapar. Tapi saya tidak bisa tahan kalau anak saya lapar. Kami tidak punya makanan bukan karena kami pemalas, tapi ada orang yang memerlukan. Dia mulai berdoa. Dia mulai mempercayai Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika agak sore yang tadi, ada orang yang mengetuk pintunya rumah. Gitu. Akhirnya apa? Bapak ini bergegas. Dan dia membuka pintu, nggak ada orang. Tapi di depan pintunya ada dus yang berisi beras, bahkan apa? Ayamnya itu sudah dimasak. Dan dia berkata bahwa paket yang diberikan itu tadi lebih banyak daripada yang diberikan pada pengungsi tadi. Lihat, ketika dia mulai mengandalkan Allah, kalau dia berpikir, bagaimana dengan istri saya? Tapi dia taat kepada suara Tuhan dan akhirnya apa? Tuhan tidak pernah berhutang. Hari ini, marilah kembali kepada Allah. Bapakmu sungguh mengasihi engkau. Bahkan ketika engkau masih berdosa pun, dia mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita. Bahkan ketika engkau berjalan sendiri, dia berkata engkau tidak berjalan sendiri. Bahkan Tuhan berkata rancangan pun damai sejahtera bukan kecelakaan. Mengapa engkau tidak mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Seringkali kita mulai menjauh pada Allah. Mengapa hati kita tidak tentram? Hidup kita tidak aman. Saya melihat Yeremia menasihatkan kita karena hatimu mulai menjauh dari Allah. Hatimu mulai jauh dari persekutuan. Engkau hari ini mulai keadaan gak sakit. Sakit-sakitan. Gak baik. Kenapa? Karena hatimu mulai menjauh dari Allah. Alkitab berkata, kalau orang yang hatinya menjauh dari Allah, keadaannya pasti gak baik. Bapak, kalau kita dekat percaya pada Allah tidak ada masalah, ada masalah. Tapi enggak. Saya ingatkan, bahkan di dalam masalah engkau ada sukacita damai. Buktinya apa? Dalam Filipi, Paulus itu dipenjara. Ketika mengirimkan surat, tapi temanya apa? Tentang sukacita. Kenapa? Walaupun di penjara dia tetap apa? Percaya kepada Allah. Ada damai. Kata yang dipakai itu makarios. Berbahagialah itu artinya apa? Kebahagiaan yang mandiri. Itu untuk siapa? Untuk orang yang kembali kepada Bapa, kembali percaya. Yeremia menasihatkan kepada bangsa Israel supaya kembali kepada imannya, kembali kepada ketaatannya, kembali kepada ibadahnya, kembali kepada penyembahan. Sekarang kita sudah ada new normal. Ibadah mulai dibuka. Gubernur Kalimantan Barat sudah membuka tempat-tempat ibadah termasuk gereja. Karena itu, mari datanglah, mulai andalkan Tuhan. Saya percaya engkau akan mengalami keadaan yang baik. Engkau akan mengalami perlindungan. Sambil kita menjaga jarak, sambil kita memakai masker, sambil kita mencuci tangan, kita bijak. Saya percaya ketika engkau mentaati Tuhan, engkau juga akan mentaati pemerintah. Sehingga apa? Engkau akan mengalami keadaan yang baik. Hari ini firman Tuhan berkata, andalkan Tuhan. Petrus tidak berusaha berenang, tapi dia memanggil nama Tuhan. Dia sedang tidak mengandalkan kekuatannya, keahliannya, tapi dia sedang berlari kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Mari kembalilah kepada Allah yang menyelamatkanmu, yang menolongmu. Biar engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak lalu daunnya, apa saja yang diperbuatnya
Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat